Matahari pagi mulai menampakkan dirinya perlahan di balik perbukitan, menyinari sebuah desa kecil di Jawa Barat yang masih diselimuti kabut tipis. Udara dingin terasa segar, membawa aroma khas tanah basah yang menyatu dengan wangi daun-daun kopi di sekitar perkampungan. Desa itu yang bernama Sukaloka adalah tempat yang begitu tenang. Jalanan desa masih sepi, hanya terdengar sayup-sayup kokok ayam dari kejauhan. Di salah satu rumah panggung sederhana yang terbuat dari kayu jati, Rio sedang sibuk mempersiapkan perlengkapan kamera. Ia duduk di lantai ruang tamu yang juga merangkap ruang kerja timnya, sebuah tim kecil yang ia beri nama Ghost Ranger Indonesia. Di dekatnya, sebuah laptop menyala, menampilkan video-video lama yang pernah mereka rekam di tempat-tempat angker. Rio, dengan kemeja flanel, lusuh yang digulung hingga siku, dan kaos putih polos, tampak serius, memeriksa satu persatu baterai dan lensa kamera. Aduh, baterai cadangan ini bocor lagi, gumamnya dengan nada kesal sambil mengetuk ringan permukaan baterai yang ia tahu tidak akan menyala lagi. Dari dapur, terdengar suara panci berdenting. Budi, sahabat Rio, sekaligus anggota paling lama di tim, sedang sibuk memasak mie instan untuk sarapan. Bau bumbu rempah bercampur aroma bawang goreng perlahan memenuhi ruangan. Lo nggak sarapan dulu yo? Kebiasaan deh, kerja dulu baru makan. Teriak Budi dengan suara yang terdengar, bercampur dengan suara air mendidih. Rio hanya mengangkat bahu sambil tersenyum tipis. Nanti aja. Gua mau pastiin semua alat siap dulu sebelum briefing, balasnya, lalu kembali fokus ke perlengkapan. Di luar, seorang gadis muda melangkah masuk ke halaman rumah mereka. Wulan, satu-satunya anggota perempuan di tim, membawa sebungkus plastik besar berisi makanan ringan dan botol minuman. Ia mengenakan jaket coklat tebal dan jeans yang warnanya sudah sedikit pudar. Budi, gue beli roti sama kopi. Kalau sarapan cuma mie instan, nanti kita kembung pas jalan. Serunya sambil meletakkan belanjaannya di atas meja kecil di ruang tamu. Oh, bener banget tuh. Akhirnya ada yang peduli sama lambung gue. Balas Budi sambil tertawa kecil, mengaduk panci di atas kompor. Wulan mendekat ke arah Rio dan memperhatikan apa yang sedang ia kerjakan. Lensa-lensa udah bersih semua, tanyanya sambil mengambil salah satu kamera yang tergeletak di lantai. Belum semua, gue lagi cek dulu yang utama. Kalau lo mau bantu, itu ada yang butuh dibersihin pakai lap khusus, jawab Rio tanpa menoleh. Tangannya sibuk menyusun tripod. Suasana di dalam rumah terasa begitu hidup, meski sederhana. Di salah satu sudut ruangan ada papan tulis kecil yang penuh dengan catatan, rencana, dan jadwal kegiatan mereka minggu ini. Salah satu tulisan di sana adalah jadwal survei ke sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Namun, tulisan itu masih dilingkari tanda tanya besar, menandakan bahwa mereka belum sepenuhnya yakin untuk pergi ke sana. Jadi, nanti sore kita briefing ya. Gua udah baca beberapa cerita soal rumah itu. Katanya sih, gak ada yang berani lewat situ malam-malam, kata Wulan sambil menyesap kopi yang baru ia buat. Budi yang baru selesai menyiapkan sarapan ikut nimbrung sambil membawa 2 piring mie instan dengan telur setengah matang di atasnya. Lagian, kenapa kita harus survei tempat-tempat kayak gitu sih? Gue ngerti lah ini kerjaan kita, tapi gak ada yang lebih normal gitu. Tanyanya dengan nada bercanda, meski ada sedikit kekhawatiran di matanya. Rio menatap Budi sambil tersenyum kecil. Justru itu serunya, Bud. Lagian, ini yang bikin konten kita beda dari yang lain. Kalau kita cuma liputan biasa, gak bakal ada yang nonton. Obrolan mereka terus berlanjut, diselingi canda ringan dan tawa kecil. Tidak ada yang terburu-buru, semua
terasa biasa saja, seperti pagi-pagi lainnya di rumah sederhana itu. Di luar, angin pagi bertiup pelan, menggoyangkan daun-daun di pohon mangga yang tumbuh di samping rumah. Seekor kucing kampung melintas di halaman, melompat ke atas pagar bambu, lalu menghilang di balik semak-semak. Namun, di tengah suasana santai itu, ada sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang hanya terabaikan oleh kesibukan mereka. Di atas meja kecil di pojok ruangan, ada sebuah peta yang dilipat rapi. Peta itu adalah peta lokasi survei mereka berikutnya. Sebuah rumah tua yang katanya berhantu, berdiri di ujung desa Sukaloka, tersembunyi di antara rerimbunan pohon bambu. Matahari yang tadi cerah perlahan tertutup awan. Kabut tipis yang menggantung di luar mulai menebal, menyelimuti jalanan desa seperti selimut abu-abu. Di kejauhan, suara lonceng kecil dari mushola terdengar samar, diiringi suara anak-anak yang bermain petak umpet di lapangan. Hari itu masih panjang, dan tak ada yang tahu apa yang menunggu mereka di hari-hari berikutnya. Hujan rintik mulai turun sore itu, menambah kesan dingin di desa Sukaloka. Butiran air mengetuk pelan atap seng rumah, kayu yang dihuni Rio dan timnya, menciptakan irama monoton yang biasanya justru membuat suasana terasa lebih tenang. Di dalam rumah, Rio sedang menatap layar laptopnya dengan pandangan fokus. Ia sedang memeriksa ulang file-file video dari investigasi mereka sebelumnya. Gambar di layar menunjukkan sebuah lorong tua dengan dinding berlapis lumut. Ada suara langkah kaki samar yang terekam, meski saat itu mereka tahu tak ada orang lain di lokasi. Aneh, ya, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Ia mengetuk tombol spasi, menghentikan video, lalu memundurkannya beberapa detik. Apa yang aneh? Tanya Wulan, yang baru saja datang dari dapur sambil membawa 2 gelas teh hangat. Ia menaruh salah satu gelas di meja kecil di samping Rio, lalu duduk di kursi rotan yang mulai aus di ujungnya. Di sini, jawab Rio sambil menunjuk layar. Waktu kita rekam ini gak ada suara lain kan? Tapi coba dengar lagi. Ia memutar ulang klip itu, memperbesar volume. Wulan mendengarkan dengan seksama. Pada detik ke-13, terdengar bunyi langkah kaki, pelan namun jelas. Langkah itu terdengar mendekat, tapi tidak pernah sampai terdengar sepenuhnya. Wulan mengernyitkan dahi, mencoba mengingat kejadian hari itu. Kayaknya waktu itu cuma kita bertiga deh. Budi sama aku ada di ruangan lain. Kamu kan sendirian di lorong itu, katanya sambil memandang Rio. Rio mengangguk. Iya, itu yang bikin aku heran. Ini kayak seseorang yang sengaja datang, tapi berhenti sebelum kelihatan. Nada suaranya tenang, tapi matanya menyiratkan rasa penasaran yang dalam. Di sisi lain rumah, Budi sedang bersandar di sofa panjang, memainkan ponselnya. Ia sesekali tertawa kecil melihat video kucing lucu yang muncul di berandanya. Namun, di tengah suara hujan dan desahan angin yang melewati sela-sela dinding kayu, ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Budi mendongak, memandang ke arah dapur. Wulan, tadi kamu naruh sesuatu di dekat kompor, teriaknya sedikit ragu. Wulan menoleh ke arahnya. Enggak, kenapa? Tanyanya sambil berdiri dan berjalan ke dapur. Budi menunjuk sesuatu di lantai dekat meja makan. Sebuah sendok kayu tergeletak di sana, padahal sebelumnya ia yakin semua peralatan dapur sudah disimpan rapi. Barusan kayak ada yang jatuh. Aku pikir kamu lagi masak, kata Budi. Wulan memungut sendok itu, memandanginya sebentar, sebelum meletakkannya kembali di meja. Mungkin tadi aku yang gak sengaja naruh di pinggir meja, terus jatuh sendiri. Angin kali, jawabnya santai. Meski dalam hati ia merasa agak janggal. Rio, yang mendengar percakapan mereka dari ruang tamu, hanya tersenyum kecil. Mungkin rumah ini juga mulai ikut-ikutan menyeramkan, ujarnya bercanda, mencoba mencairkan suasana.
Tapi di dalam hatinya, ia mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Rumah itu, yang biasanya terasa begitu akrab dan nyaman, entah kenapa mulai memancarkan aura yang berbeda. Hari mulai bergulir menuju malam. Hujan masih turun meski semakin pelan. Lampu-lampu di rumah mereka menyala, menerangi ruangan dengan cahaya kekuningan. Di luar, angin membawa suara gemerisik daun bambu yang bergesekan. Rio, Wulan, dan Budi memutuskan untuk menghabiskan malam itu dengan berdiskusi tentang rencana survei mereka ke rumah tua di ujung desa. Peta rumah tua itu tergeletak di atas meja ruang tamu. Wulan mengambilnya, membukanya perlahan. Di peta itu ada sketsa kasar rumah dengan beberapa catatan yang mereka temukan dari hasil penelitian sebelumnya. Salah satu catatan yang ditulis di sudut peta membuat Wulan mengerutkan dahi. Katanya, rumah ini dulunya milik seorang dukun, ya? Tanyanya, memecah kesunyian. Ia membaca lagi kalimat itu. Dukun? Maksudmu dukun beneran atau cuma cerita orang kampung? Balas Budi sambil menyesap teh yang sudah mulai dingin. Entahlah, tapi di sini tertulis kalau dia sempat dikenal sebagai penyembuh sebelum akhirnya dia diburu warga, jawab Wulan dengan nada ragu. Ia meletakkan peta itu kembali di meja, seperti enggan membahas lebih jauh. Rio hanya mengangguk kecil, mencoba menyimpan rasa penasarannya untuk besok. Namun, sebelum ia bisa berkata apa-apa, tiba-tiba lampu di ruang tamu berkedip. Sekali, dua kali, lalu mati sejenak sebelum menyala kembali. Listriknya mulai nggak stabil lagi ya, ujar Budi sambil bangkit dari sofa. Ia berjalan ke sudut ruangan untuk memeriksa saklar, meski tahu tak banyak yang bisa ia lakukan. Kayaknya bukan listrik deh, cuma lampu ini aja yang kedip, kata Rio, matanya menatap ke atas. Keheningan meliputi mereka. Untuk sesaat, hanya suara rintik hujan dan angin yang terdengar. Namun, di tengah suasana itu, terdengar sesuatu dari arah dapur. Bunyinya kecil, seperti pintu yang terbuka pelan, diiringi suara derit engsel yang nyaris tak terdengar. Budi, tadi kamu udah nutup pintu dapur kan? Tanya Wulan, sambil melirik ke arah lorong gelap yang mengarah ke dapur. Udah, jawab Budi cepat. Tapi ekspresinya berubah, seolah ia baru saja mengingat sesuatu yang penting. Tak ada yang bergerak. Mereka saling berpandangan, mencoba mencari penjelasan di tengah suasana yang tiba-tiba menjadi begitu sunyi. Di ujung lorong itu hanya ada bayangan, gelap, diam, dan tak bergerak. Malam itu berlalu tanpa insiden besar, meski rasa gelisah masih menggantung di udara. Rio, Wulan, dan Budi kembali menjalani rutinitas mereka keesokan paginya, seolah mencoba melupakan kejadian kecil di dapur malam sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang tak terucapkan di antara mereka, sejenis keheningan yang bukan berasal dari rasa nyaman, melainkan dari kegelisahan yang mereka sendiri enggan untuk mengakui. Rio bangun lebih pagi dari biasanya. Ia duduk di teras depan rumah, membawa secangkir kopi hitam yang masih mengepul. Matanya tertuju pada jalan tanah yang basah akibat hujan semalam. Udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya, meski matahari mulai mengintip di balik awan. Di kejauhan, ia melihat seorang ibu-ibu paruh baya membawa ember besar, berjalan ke arah sumur umum. Pemandangan itu biasa saja, tapi entah kenapa, Rio merasa ada sesuatu yang sedikit berbeda. Ibu itu berjalan pelan, hampir seperti melamun, dengan langkah yang terasa tidak seirama dengan pagi yang perlahan hidup di desa itu. Wulan keluar dari rumah, membawa handuk kecil di bahunya. Ia menatap Rio sebentar, sebelum ikut duduk di kursi bambu di sebelahnya. Pagi-pagi sudah serius banget. Lagi mikirin apa? Tanyanya sambil mengikat rambutnya ke belakang. Rio tersenyum kecil. Nggak ada, cuma
merasa suasananya agak lain aja. Kamu nggak ngerasa begitu? Wulan mengangkat bahu. Mungkin efek semalam. Kita semua kayaknya terlalu banyak mikir soal survei itu. Ia melirik ke arah jalan. Tempat ibu-ibu tadi sudah menghilang di balik tikungan. Tapi kalau dipikir-pikir, kamu benar. Udara di sini kerasa lebih berat dari biasanya ya. Sebelum Rio sempat menjawab, Budi muncul dari dalam rumah dengan ekspresi setengah mengantuk. Apa kalian gak capek ngomongin hal-hal yang bikin merinding pagi-pagi begini? Ujarnya sambil meregangkan tubuh. Udah, ayo kita sarapan dulu. Aku baru masak nasi goreng. Mereka bertiga akhirnya duduk di meja makan, mencoba menikmati pagi itu seperti biasa. Tapi ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Saat Wulan hendak menuangkan teh dari termos, ia mendadak berhenti. Tangannya menggantung di udara, matanya menatap sesuatu di dekat pintu dapur. Rio, itu pintu dapur kenapa? Tanyanya pelan, suaranya hampir berbisik. Rio dan Budi menoleh. Pintu dapur yang tadi pagi jelas-jelas tertutup rapat, kini sedikit terbuka, memperlihatkan celah gelap yang terasa janggal. Rio berdiri perlahan, mendekati pintu itu. Ia mendorongnya dengan pelan, dan suara derit engsel terdengar menusuk di keheningan. Nggak ada apa-apa, katanya akhirnya, setelah memeriksa area dapur. Tapi raut wajahnya menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya yakin. Ia menutup pintu itu rapat-rapat, kali ini memastikan kuncinya terpasang dengan benar. Mereka berusaha melanjutkan sarapan, tapi obrolan yang biasanya penuh dengan candaan terasa lebih kaku hari itu. Setelah selesai makan, Wulan berinisiatif untuk mencuci piring. Saat ia menyalakan keran di dapur, ia menyadari sesuatu. Air yang keluar dari keran itu keruh, bercampur dengan partikel-partikel kecil seperti pasir. Wulan memutar keran ke arah lain, tapi hasilnya sama. Budi, Rio, coba lihat ini, panggilnya sedikit panik. Mereka datang mendekat dan memeriksa sendiri. Air itu yang biasanya jernih, kini berwarna seperti tanah basah. Kamu yakin sumur kita nggak ada masalah? Tanya Wulan menatap Rio. Rio menggeleng. Harusnya enggak. Baru bulan lalu aku cek, semuanya baik-baik saja. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengambil air dari sumur di belakang rumah. Namun saat mereka tiba di sana, Rio merasa ada yang aneh. Ember yang biasanya tergantung di katrol sumur itu tidak ada. Sebaliknya, ember itu tergeletak di tanah, jauh dari tempatnya seharusnya berada, dan ada jejak air yang membentuk garis acak di sepanjang halaman. Siapa yang terakhir ambil air dari sini? Tanya Rio sambil memandang Budi. Budi mengangkat tangan. Aku tadi pagi sebelum kalian bangun. Tapi aku yakin aku taruh ember itu di tempatnya lagi. Wulan mengamati jejak air itu dengan seksama. Garis-garis air itu seperti ditarik ke arah semak-semak di sisi pagar. Tapi jejaknya tidak beraturan. Hampir seperti seseorang menyeret ember itu dengan tergesa-gesa. Sudahlah, mungkin ada anak kecil yang iseng, ujar Rio, meski nada suaranya tidak sepenuhnya yakin. Ia mengambil ember itu, membersihkannya, dan mulai menimba air. Namun saat ember itu naik, airnya sama seperti di keran, keruh, bercampur pasir, dan mengeluarkan bau yang samar-samar tidak sedap. Aneh sekali, gumamnya, hampir kepada dirinya sendiri. Hari itu berlalu dengan perlahan. Mereka mencoba melanjutkan aktivitas mereka seperti biasa, meski kejadian-kejadian kecil terus terjadi. Suara langkah kaki samar terdengar di lantai kayu saat mereka sedang duduk di ruang tamu, padahal tidak ada orang lain di rumah. Bayangan hitam kecil sesekali melintas di luar jendela, cepat dan nyaris tidak terlihat, membuat mereka saling memandang tanpa kata. Namun, yang paling mengganggu adalah perasaan itu. Perasaan diawasi.
seolah ada sesuatu yang terus mengintai mereka, bersembunyi di balik bayangan, menunggu waktu yang tepat untuk menampakkan dirinya. Malam itu, hujan deras kembali mengguyur desa Sukaloka, menciptakan suara gemuruh yang seolah membungkus rumah, kayu tempat Rio, Wulan, dan Budi tinggal. Udara terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Di ruang tamu, mereka bertiga duduk mengelilingi meja kecil yang penuh dengan perlengkapan survei. Rencana mereka untuk pergi ke rumah tua keesokan harinya mulai terasa lebih berat dari sekadar ide liar. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang membuat malam itu berbeda dari sebelumnya. Rio memandang ke arah peta yang terbentang di tengah meja, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang terus menghantuinya. Aku rasa kita harus tetap pergi besok. Apapun yang terjadi, ini tugas kita, katanya. Meski nadanya terdengar, lebih seperti mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Wulan dan Budi saling bertukar pandang. Wulan yang biasanya optimis, kini terlihat gelisah. Rio, kamu nggak ngerasa semua ini terlalu aneh? Air keruh, pintu yang selalu terbuka sendiri, dan suara-suara itu. Apa mungkin tempat itu sudah mulai memengaruhi kita bahkan sebelum kita sampai ke sana? Budi menghela napas panjang. Aku juga ngerasa ada yang nggak beres. Rumah ini udah mulai terasa nggak seperti rumah, seperti ada sesuatu yang... Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, lampu di ruang tamu tiba-tiba berkedip, lalu mati total. Kegelapan menyelimuti mereka. Suara hujan di luar semakin keras, menggema seperti ribuan langkah kaki di atas atap. Budi, cari senter. Perintah Rio, mencoba menjaga suaranya tetap tenang, meski jantungnya berdetak kencang. Budi meraba-raba meja, akhirnya menemukan senter kecil dan menyalakannya. Cahaya kuning redup dari senter itu memantul di dinding, menciptakan bayangan panjang yang bergerak-gerak setiap kali Budi menggerakkan tangannya. Wulan menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya, tapi tiba-tiba mereka semua mendengar suara itu. Derit pelan dari arah dapur. Suaranya jelas, seperti langkah kaki seseorang yang mencoba berjalan tanpa suara. Rio berdiri perlahan, mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar mereka tetap diam. Tetap di sini, bisiknya. Rio, tunggu. Wulan mencoba menghentikannya, tapi Rio sudah berjalan menuju dapur, membawa senter di tangannya. Langkahnya pelan dan hati-hati, tapi setiap langkah terasa seperti membangkitkan ketegangan yang menyesakkan. Saat ia tiba di dapur, tidak ada siapapun. Namun, pintu dapur yang tadi ia pastikan terkunci kini terbuka lebar, memperlihatkan kegelapan pekat di luar sana. Angin dingin masuk, membawa bau basah dan aroma yang asing, seperti kayu terbakar. Rio melangkah lebih dekat, menerangi pintu itu dengan senter. Di lantai dekat ambang pintu, ada jejak kaki basah yang tidak mungkin berasal dari mereka bertiga. Jejak itu kecil, hampir seperti milik anak-anak, tapi bentuknya tidak normal. Ujungnya terlalu runcing, seperti cakar. Rio mundur selangkah, tapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, ia mendengar suara dari belakangnya. Bukan suara manusia, melainkan desaan panjang yang terdengar seperti napas berat. Ia berbalik cepat, mengarahkan senter ke sumber suara, tapi tidak ada apa-apa. Hanya bayangan lemari dapur yang terlihat sedikit lebih gelap dari biasanya. Rio, kamu di mana? Suara Wulan memecah keheningan dari ruang tamu. Rio langsung kembali ke ruang tamu dengan langkah tergesa. Ia melihat Wulan dan Budi berdiri di sudut ruangan. Wajah mereka pucat. Wulan menunjuk ke arah jendela di belakang Rio. Di sana, aku lihat sesuatu bergerak. Rio berbalik cepat, mengarahkan senter ke arah jendela. Tapi tidak ada apa-apa, hanya tetesan air hujan yang mengalir di kaca.
Ia membuka gorden sedikit untuk memastikan, tapi di luar hanya ada kegelapan dan bayangan pohon yang bergoyang tertiup angin. Sudah cukup, kita nggak bisa diam di sini. Ada sesuatu di rumah ini, kata Budi dengan nada panik. Ia mulai mengemasi barang-barang mereka, tapi sebelum ia bisa menyelesaikannya, mereka mendengar suara lain. Kali ini lebih keras, seperti benda berat yang jatuh di atap rumah. Semua mata mereka tertuju ke atas. Suara itu berlanjut, bergerak perlahan, seolah-olah sesuatu sedang merangkak di atas rumah. Rio menggenggam senter lebih erat. Napasnya terasa berat. Apapun itu, kita harus tetap bersama. Jangan berpencar. Tiba-tiba, suara dari atap berhenti. Sunyi, tapi keheningan itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum pintu depan bergetar keras, seperti ada seseorang yang mencoba mendobraknya. Wulan berteriak, memegangi lengan Budi. Rio mendekati pintu dengan hati-hati, tapi sebelum ia bisa menyentuhnya, pintu itu terbuka perlahan dengan sendirinya, mengungkapkan kegelapan pekat di luar. Di ambang pintu, berdiri sosok yang tidak sepenuhnya terlihat. Hanya bayangan tinggi dengan mata merah menyala, menatap langsung ke arah mereka. Sosok itu tidak bergerak, tapi kehadirannya memenuhi ruangan dengan aura dingin yang menusuk. Rio mencoba mundur, tapi tubuhnya terasa kaku, seperti ada sesuatu yang menahannya di tempat. Wulan mulai menangis, sementara Budi berdiri membeku dengan ekspresi ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Sosok itu kemudian bergerak perlahan, satu langkah maju, membuat udara di sekitar mereka terasa semakin menyesakkan. Lalu, terdengar suara yang tidak manusiawi, seperti gabungan antara jeritan dan tawa rendah yang bergema di seluruh ruangan. Sebelum Rio sempat bereaksi, lampu di seluruh rumah tiba-tiba menyala kembali, menerangi ruangan. Tapi sosok itu sudah hilang. Yang tersisa hanyalah pintu yang terbuka lebar dan suara hujan deras yang kembali menjadi latar belakang. Mereka bertiga hanya berdiri di sana, terengah-engah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Namun, sesuatu di udara memberitahu mereka bahwa ini belum selesai.